Kadang ketika kita wiring sebuah bonsai, beberapa cabang atau anak ranting banyak yang mati. Ikuti terus tipsnya supaya tidak mati ranting. Jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Amar di Plancraft. Ada beberapa bahan bonsai yang sudah saya wiring. Ada 1, 2, ada 3, 4. Ini baru ya. Kurang lebih sekitar 2 mingguan. Kalau ini sudah sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Kita akan berbagi tips dan berbagi pengalaman ya. Apa saja yang menimbulkan ketika kita wiring cabangnya mati atau rantingnya mati. Yuk, pertama di bahan bonsai serut gaya buncin ini. Untuk gaya buncin ini, untuk serut buncin ini ada beberapa yang mati ranting. Kita cek di sini. Sekedar berbagi pengalaman saja. Ini ada 1, 2, kemudian yang belakang ada 3, 4. Ada sekitar 4 anak cabang yang mati. Ini saya tingkat kematian yang paling parah ini ya. Kenapa? Karena saya yang pertama kita tekuk ekstrim. Nah, ketika kita menekuk ekstrim pada sebuah bahan serut, ini nanti akan mengakibatkan tingkat kematian yang besar. Untuk tingkat kematian yang besar pasca wiring atau setelah wiring bonsai serut ya. Karena pertama saya gayanya berubah-ubah ini. Beberapa kali saya ganti posisi sehingga ini tidak tidak konstan ya. Setelah wiring beberapa kali kayak ganti gaya, akhirnya mati. Untuk rantingnya ada 5 yang mati. 5 yang mati. Ini untuk sebab yang pertama. Untuk sebab yang kedua, kenapa ketika kita wiring kok kebanyakan mati ranting? Biasanya saat kita wiring dan membentuk gayanya terlalu ekstrim, dan setelah wiring langsung kita potong untuk cabangnya, itu yang mengakibatkan cabang tersebut mati. Ya, ini saya biarkan close dulu. Kenapa? Saya hanya membuat gerak dasarnya saja. Kalau terlalu besar untuk cabang dari bonsai serut itu kurang lentur. Butuh kawat yang lebih besar untuk membuat percabangannya. Nah, ini subur sekali untuk semuanya. Alhamdulillah ini sudah mulai terubus nih. Sudah mulai terubus untuk cabang-cabangnya sudah mulai terubus. Nah, ini juga sama. Ini sama sekali tidak ada yang saya potong ujungnya. Sama sekali tidak ada yang saya potong ujungnya. Kalau ada yang misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Ya, ini ada yang ujungnya mati. Ini karena saya pruningnya dulu cabut. Lah, di ujungnya itu ikutan terpotong. Jadi ini tidak ada yang mati ranting, alhamdulillah. Baru nanti setelah dirasa sudah mapan, kita akan potong sesuai dengan ukuran yang kita kendaki. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ini tidak ada yang mati ranting ya. Tidak ada yang mati cabang juga. Sama saja. Untuk teknik ini kita bisa terapkan pada bonsai ulmus ya. Bonsai ulmus itu sering sekali ketika kita wiring kemudian kita potong, itu biasanya mati. Misalkan ya bonsai ulmus, kita wiring kemudian saya potong di sini, potong. Ini kemungkinan besar ini mati cabang atau mati ranting. Bahkan nanti akan timbul
tunas-tunas di pangkal cabangnya. Makanya ketika kita wiring bonsai ulmus itu biasanya saya los saja dulu, baru setelah mapan kurang lebih 1 bulan kita potong seperti itu ya. Untuk yang ketiga yang bisa mengakibatkan mati cabang atau ranting, ini biasanya untuk cabang yang baru kecil sekali yang masih hijau seperti ini, kita kawati seperti ini, kita kawati. Ini sangat beresiko untuk mati ranting ya, sangat beresiko untuk mati ranting. Ini sebab yang ketiga kenapa bahan bonsai kita ketika kita wiring sering sekali mati ranting ya, sering sekali mati ranting. Kayak yang tadi pindah, yang pertama ya, pindah-pindah posisi ya, pindah-pindah gaya atau ganti-ganti gaya saat baru wiring. Beberapa kali ganti gaya bisa mengakibatkan kematian pada cabang atau ranting. Kemudian ketika kita wiring langsung kita potong tunasnya, itu juga bisa mengakibatkan mati ranting. Kemudian yang ketiga ada ini, cabang yang masih terlalu muda, calon cabang yang masih terlalu muda kita kawati atau kita wiring. Biasanya nunggu yang agak kecoklatan baru kita wiring ya. Ya seperti itu. Nah seperti ini masih terlalu muda, ini masih hijau nih. Ini sengaja saya biarkan, kenapa? Akan saya buat percabangan di sini. Kalau toh nanti tidak bagus ya nanti kita akan potong. Nah ini kalau kita kawati rentan sekali untuk mati ya, rentan sekali untuk mati nih. Untuk sebab yang kelima kenapa saat wiring nanti bisa mati ranting, dimungkinkan pohon kita sedang kurang sehat ya, pohon sedang kurang sehat. Misalkan baru pindah pot itu kan tingkat stresnya tinggi, tapi kita tambah stres lagi dengan wiring. Nah itu kemungkinan banyak cabang atau anak cabang yang mati. Jadi saya membiasakan untuk ketika kita akan wiring dan pindah pot, saya lakukan 1 kali. Jadi pruning, wiring, kita pindah pot, kita potong akar. Ini saya lakukan 1 tahap saja. Nah misalkan pada bonsai serut ini saya belum berani untuk wiring. Kenapa? Ini kurang sehat ya, memang pohonnya kurang sehat. Saya kemarin baru membuat video untuk ciri-ciri pohon yang kurang sehat seperti apa ya. Ini untuk videonya, ini kurang sehat sekali. Nah itu tadi makanya saya tunda dulu untuk wiring bahan bonsai serut ini.